selama 6 tahun di Madinah ini tidak bisa pergi ke kota Makkah, dihadang oleh kafir musyrik. Maka ada hiburan dari Nabi SAW. Siapa yang sholat di Masjid Quba berarti dia sudah sama dengan melaksanakan umrah. Siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat sama seperti melaksanakan umrah. Maka beramai-ramailah sahabat yang rindu untuk tawaf di Ka'bah, rindu untuk melaksanakan umrah ke tanah suci, datang ke Masjid Quba. Baru kemudian tahun ke-6 sahabat bersama Nabi SAW sampai ke kota Makkah. Itu pun dihadang, tidak boleh masuk. Akhirnya dibuatlah perjanjian 22 km dari kota Makkah. Tempat perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 baru bisa masuk. Itu pun umrah qadha namanya, dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Tahun ke-8 barulah bisa Nabi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Itu yang disebut dengan pembebasan kota Makkah, yang terkenal populer dengan istilah Fathu Makkah. Artinya apa? Islam selalu memberikan alternatif. Kalau engkau bisa melaksanakan umrah, pergilah ke kota Makkah. Tapi sekarang orang tak bisa melaksanakan umrah, maka sholatlah di Masjid Quba. Orang Madinah yang tak bisa melaksanakan umrah karena COVID-19, karena terbatas bisa masuk Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Quba. Nah, bagaimana dengan kita? Maka kita yang berada di Palembang, Sumatera Selatan pun tidak berkecil hati, karena kita juga bisa dapat pahala umrah dengan sholat di Masjid Nurul Ikhwan ini. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Syaratnya 4, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Kata Nabi, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Ini menunjukkan Islam tidak menutup satu pintu kebaikan. Makanya kalau ada satu pintu kebaikan yang kita lolos, tidak sempat melakukannya, jangan sedih, ada pintu-pintu yang lain. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Tak bisa membangun masjid secara pribadi, membangun masjid secara institusi. Ini dilakukan oleh PLN. Jadi aslinya kita ini memang punya cita-cita membangun masjid. Dalam kepala kita, nasihat kepada anak-anak kita, jangan sampai mati sebelum bangun masjid. Dalam hati mesti ada niat, dalam hati, sebelum saya mati saya mesti bangun masjid. Makanya mencari duitnya semangat. Kalau dia ada bisnis di luar ini semangat. Kalau dia kerja menabungnya semangat. Karena cita-citanya bukan cuma bangun rumah, tapi bangun masjid. Sebelum mati bangun masjid.